Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putri Winendawati, NPM 202200011, Universitas Muhammadiyah Metro Pendidikan Sejarah semester 3. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang data ringkas organisasi keagamaan di Indonesia sebelum kemerdekaan, yaitu ada Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, Al-Irsyad, Persatuan Islam, Ahmadiyah. Yang pertama yaitu Muhammadiyah. Latar belakang dari organisasi Muhammadiyah didirikan di Kampung Kauman, Yogyakarta pada tanggal 8 Zulhijjah 1330 Hijriah atau 18 November 1912 oleh seorang yang bernama Muhammad Darwis, kemudian dikenal dengan Ki Hajar Ahmad Dahlan. Organisasi Muhammadiyah lahir sebagai bentuk keprihatinan terhadap kondisi umat Islam di Indonesia. Umat Islam melaksanakan ibadah dan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak lagi murni berdasarkan Al-Quran dan tuntunan hadis Rasulullah Muhammad SAW. Dalam hal ini, Ki Hajar Ahmad Dahlan sebagai pendiri Muhammadiyah ingin mengajak umat Islam di Indonesia untuk kembali ke tuntunan Allah, Al-Quran dan hadis secara murni. Muhammadiyah ingin mengajak umat Islam di Indonesia untuk kembali ke tuntunan Al-Quran dan hadis secara murni. Perubahan yang coba dilakukan oleh Ki Hajar Ahmad Dahlan selanjutnya dikenal sebagai pembaruan pemikiran Islam, yang intinya adalah pemikiran untuk memahami ajaran Islam yang sesungguhnya menurut Al-Quran dan Al-Hadis. Pergerakan Muhammadiyah tidak hanya berkecimpung di bidang agama saja, tetapi juga di bidang politik, sosial, budaya, dan pendidikan. Tujuan pendiriannya yaitu menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Dan asas organisasi ini adalah sumber pokok antara ajaran Islam yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Perkembangan organisasi ini Muhammadiyah yang pada langkah awalnya merupakan suatu organisasi yang berupa melakukan pembaruan kualitatif, akhirnya menimbulkan dampak kuantitatif, yakini banyak menimbulkan dampak sosial. Hal ini disebabkan Muhammadiyah dari gerakan pemurnian telah menciptakan lembaga-lembaga dan tradisi tasis baru dengan dukungan organisasi modern. Usaha-usaha yang dilakukan di samping dalam bidang pendidikan yakini lebih banyak menekankan pada pemurnian tauhid dan ibadah dalam Islam. Peran organisasi dan tokoh dalam pergerakan nasional. Lirik pada kondisi masyarakat ketika Muhammadiyah mulai didirikan, di mana kehidupan masyarakat yang jauh dari pelaksanaan syariat Islam yang murni, kejumudaan dan keterbelakangan, maka dapat dikatakan bahwa Muhammadiyah sebagai suatu gerakan pembaruan dalam Islam telah banyak menampakkan keberhasilan. Hal ini dapat dilihat dari berbagai amal usaha Muhammadiyah yang telah banyak didirikan. Melihat kondisi Muhammadiyah selama 2 dekade terakhir, tokoh-tokoh Muhammadiyah misalnya Amin Rais, Wati Pratiknya, Kunto Wijoyo, Ahmad Syarif Ma'arif, dan Yahya Muhaimin harus meletakkan dasar-dasar penting guna memungkinkan organisasi berfungsi secara aktif. Berikutnya yaitu peran organisasi dan tokoh pada masa pendudukan Jepang. Pada prinsipnya, politik penjajahan Jepang berdasarkan pola rencana untuk menguatkan golongan minoritas dan melemahkan golongan mayoritas. Pemerintah Jepang berusaha keras untuk dapat menghapus ide panislamisme yang digagas oleh Muslim Indonesia untuk digantikan dengan panasialisme, dengan Jepang selaku saudara tua Asia sebagai pemimpinannya. Pada era penjajahan Jepang, Muhammadiyah melalui tokohnya Ki Hajar Mas Manur
memiliki interaksi yang khas dengan Jepang. Pada periode Muhammadiyah di bawah pimpinan Mas Mansur, Jepang menyerbu Indonesia setelah mulai berkuasa dan dengan maksud untuk menyampaikan simpati umat Islam, Jepang bersikap lunak terhadap Muhammadiyah. Peran organisasi dan tokoh masa kemerdekaan. Peran Muhammadiyah dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia dibentuk dengan keadaan politik yang tidak stabil. Muhammadiyah harus menerima keadaan politik kolonialisme yang tidak diinginkan oleh penjajahan Belanda. Hal ini mendorong kemunculan paham-paham Islam tradisional untuk memperkuat eksistensinya di wilayah dakwah Muhammadiyah. Pertentangan antara sesama masyarakat. Kondisi ini membuat Muhammadiyah semakin kuat dalam menghadapi perluasan dakwah, termasuk daya tahan dalam perjuangan kemerdekaan pada awal kemerdekaan. Muhammadiyah menyambut proklamasi dan memperkasai berkibarnya bendera di Bangkinang, tetapi tetap bertanggung jawab atas tindakan yang telah dilakukan Muhammadiyah. Nahdlatul Ulama atau NU didirikan pada tanggal 31 Januari 1926 bertepatan dengan tanggal 16 Rajab 1334 Hijriah di Surabaya oleh Ki Hajar Hasyim Asy'ari. Para tokoh ulama tradisional dan usahawan di Jawa Timur. Berdirinya NU diawali dengan lahirnya Nahdlatul Jar 1918 yang muncul sebagai lembaga gerakan ekonomi pedesaan, disusul dengan munculnya Taswirul Afkar 1922 sebagai gerakan keilmuan dan kebudayaan, dan Nahdlatul Watan 1924 sebagai gerakan politik dalam bentuk pendidikan. Li'illa'i kalimatillah, meninggalkan kalimat Allah. Wa izil Islam wal muslimin, kejayaan Islam dan kaum muslimin, dan keselamatan serta kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Asas organisasi Nahdlatul Watan sejak didirikan sampai Muktamar ke-8 tahun 1986 Masehi adalah Islam Ahlussunnah wal Jamaah ala mazhabil Syarifiyah. Sedangkan sejak Muktamar ke-8 tahun 1986 Masehi, asas organisasi Nahdlatul Watan adalah Pancasila. Perkembangan organisasi ini, NU sebagai organisasi Islam terbesar di Indonesia, memiliki komitmen yang kuat dalam mengusung Islam modern. NU lahir atas respons terhadap perkembangan politik eksternal. Perkembangan internasional telah mengarah pada pembentukan NU, sementara keadaan sosial, keagamaan, dan politik negara ini hanya sebagai dari alasan untuk mendirikan organisasi ini. Peran organisasi dan tokoh dalam pergerakan nasional. Pada masa awal pergerakan nasional, Nahdlatul Ulama sudah mengambil sikap berseberangan dengan menerapkan politik non-corporation, tidak mau kerjasama dengan Belanda, hingga NU menolak mendudukkan wilayah dalam Volksraad. Hal ini menjadi komitmen NU untuk mengancam aksi imperialisme dan menunjukkan sikap nasionalisme yang tinggi. Al-Irsyad. Latar belakang lahirnya organisasi Al-Irsyad diprakarsai oleh orang-orang Arab non-Syiah yang tidak puas dengan Jamiat Khair. Ketidakpuasan itu dilatar belakangi berdasarkan pandangan tentang stratifikasi sosial dalam masyarakat Arab di Indonesia.
Tujuannya yaitu memurnikan tauhid, ibadah, dan amalia Islam, bergerak di bidang pendidikan dan dakwah. Asas organisasi ini yaitu Al-Irsyad, mementingkan pelajaran bahasa Arab sebagai alat utama untuk memahami Islam dari sumber-sumber pokoknya. Persatuan Islam. Permulaan abad ke-20 merupakan masa kebangkitan umat Islam. Gerakan-gerakan modern Islam muncul bersamaan dengan lahirnya kesadaran nasional yang diwujudkan dalam wujud pergerakan nasional. Kedua gerakan itu berjalan beriringan dalam mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia untuk memperoleh kemerdekaan. Tujuan pendirian. Tujuan persis pada dasarnya adalah menginginkan terlaksana syariat Islam berlandasan Al-Quran dan As-Sunnah secara kafah dalam segala aspek kehidupan untuk menyelamatkan akidah umat dan menyelamatkan umat dalam berakidah, menyelamatkan ibadah umat dan menyelamatkan umat dalam beribadah. Asas organisasi. Pancasila diterima sebagai asas organisasi Persis. Di samping itu, Persis juga sudah mengambil jarak dengan partai politik dan membebaskan warganya dengan tidak memformat warga Persis dalam satu partai politik sebagai kewajiban agama. Ahmadiyah. Ahmadiyah merupakan aliran agama yang berasal dari Kadian, India. Sejarah lahir Ahmadiyah ini pada awalnya adalah sebagai salah satu organisasi Islam di India. Ahmadiyah berdiri pada 23 Maret 1889 ketika Mirza Ghulam Ahmad mengaku telah mendapatkan ilham dari Allah. Ia membaiat 40 orang di Indonesia. Pada saat itu lah pengikut Mirza Ghulam Ahmad mengaku ia sebagai peletak dasar berdirinya organisasi Al-Jamaah Al-Islamiyah Al-Ahmadiyah, Jamaah Islam Ahmadiyah. Tujuan pendirian: menciptakan perbaikan di dalam lingkungan Islam, baik akidah maupun syariat. Asas organisasi: profetologi yang inspirasinya berasal dari Sufi besar di abad pertengahan Muhyiddin Ibn Arabi 1165 sampai 1240 Masehi yang mengumumkan dalil tentang suksesi berkesinambungan nabi-nabi tak bersyariat sepeninggalan Nabi Muhammad. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk menonton video ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye-bye. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.